Oke guys, jadi di video kali ini aku mau bahas sebuah kasus yang cukup menggemparkan baru-baru ini, yaitu kasus calon TNI Angkatan Laut yang berakhir di tangan seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut di Nias, Sumatera Utara, yang mana semuanya berawal dari janji seorang oknum TNI ini yang katanya bisa meluluskan seorang calon bintara TNI Angkatan Laut di Nias dengan uang jaminan yang sebagai uang untuk bisa lulus sebesar 200 juta. Yang gilanya lagi, aksi ini ternyata sudah terjadi di tahun 2022 dan baru semuanya terungkap di tahun 2024 ini. Dan yang sedihnya, keluarga korban mengira kalau korban ini sudah dinyatakan lulus sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang sedang menjalankan pendidikan. Tapi ternyata korban ini nggak pernah dinyatakan lulus, apalagi menjalankan pendidikan karena sudah dihabisi demi uang sebesar 200 juta. Tapi yang dilakukan oleh oknum ini secara sepihak, bukan semata-mata ini dilakukan TNI Angkatan Laut. Karena kasus ini juga berhasil terungkap berkat ketegasan TNI Angkatan Laut di Nias yang tidak segan-segan mengungkapkan kasus ini, sampai kita semua juga akhirnya tahu soal kasus ini. Sebelum ke pembahasannya, saya mau mengingatkan, dari kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kasus seperti ini terjadi di hidup kita dan juga orang-orang terdekat kita. Oke lah, seperti apa kasusnya? Langsung aja kita bahas. Iwan Sutrisman Telaum Banua yang berasal dari Nias, yang mana dia ini tinggal di desa Lausa Idanutai yang ada di wilayah Nias Selatan, Sumatera Utara. Iwan ini tinggal dengan orang tua dan juga dengan kakak dan adiknya. Dan Iwan ini anak ketiga dari 8 bersaudara. Dan bapaknya Iwan saat itu bekerja sebagai guru sekaligus petani di desanya untuk menjalankan kebun milik keluarganya. Sejak kecil, Iwan ini memang anak yang penurut dan mudah bergaul dengan siapapun karena sikapnya yang ramah. Dan Iwan juga itu bukan tipikal anak yang bandel, apalagi bermasalah dengan orang lain. Terus di samping itu, sejak sekolah Iwan juga ternyata sudah bercita-cita untuk menjadi polisi ataupun TNI. Yang mana cita-citanya ini sangat didukung dengan bapak dan ibunya, bahkan seluruh keluarganya. Karena semuanya menganggap kalau Iwan ini memang cocok untuk jadi abdi negara. Karena secara fisik dan dedikasi juga sangat mendukung. Tapi untuk persiapan mengikuti seleksi untuk masuk Polri ataupun TNI, jadinya Iwan selalu olahraga untuk mempersiapkannya secara fisik demi menggapai cita-citanya. Kemudian di awal tahun 2022 kemarin, pas Iwan ini sudah lulus SMA, Iwan pun sempat menjalankan tes masuk Polri. Tapi sayangnya, saat itu ia gagal. Tapi kegagalan ini tidak membuat Iwan menyerah. Lalu kemudian setelah itu, Iwan pun ikut seleksi lagi saat TNI Angkatan Laut di Nias membuka rekrutmen gelombang 1. Tapi lagi-lagi hasilnya pun gagal. Tapi setelah itu, dia juga nggak mau menyerah. Justru Iwan ini makin semangat lagi untuk terus melatih fisiknya. Untuk mencoba ikut tes lagi saat TNI Angkatan Laut di Nias buka rekrut gelombang 2 di tahun itu juga. Yang mana saat ngikutin tes gelombang 2 inilah semuanya terjadi sampai berakhir jadi kasus yang cukup menggemparkan. Karena selalu gagal yang terus dialami Iwan ini saat menggapai cita-citanya, lalu di bulan Agustus yang masih di tahun 2022 itu, Iwan pun sempat mempersiapkan diri lagi untuk ngikutin tes gelombang 2 TNI Angkatan Laut di Nias. Tapi karena udah sempat beberapa kali mengalami kegagalan, lalu abangnya Iwan pun itu sempat cari tahu gimana caranya supaya Iwan ini bisa lulus di gelombang 2 ini. Karena ini, abangnya pun akhirnya kenal dengan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bernama Sirda Adan Aryan Marsal, yang saat itu Adan ini bertugas di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut di Nias. Jadinya Iwan dan abangnya pun sempat ketemuan dengan Adan ini di lokasi pendaftaran calon bintara TNI Angkatan Laut di Nias. Yang mana di situ abangnya Iwan pun sempat minta tolong untuk meluluskan Iwan ini di seleksi gelombang kedua ini. Adan yang melihat ini sebagai kesempatan, jadinya Adan pun langsung janji kalau dia bisa ngebantu sampai Iwan ini lulus jadi bintara TNI Angkatan Laut. Tapi dengan syarat harus ada uang jaminan sebesar 200 juta. Dengan permintaan Adan yang cukup besar, awalnya Iwan dan abangnya pun itu sempat kaget. Tapi di situ Adan pun langsung meyakinkan yang katanya uang itu sebagai jaminan. Yang artinya kalau Iwan gagal, dia bakal ngebalikin uangnya itu secara utuh. Karena Iwan dan abangnya masih belum bisa menyetujui tanpa persetujuan keluarganya. Jadinya setelah mereka pulang ke rumah, abangnya Iwan itu menyampaikan ke keluarganya soal permintaan Adan tadi. Awalnya keluarganya juga keberatan, karena uang 200 juta itu bukan uang yang sedikit. Tapi setelah dipikir-pikir, apalagi Adan juga sempat janji akan ngebalikin uangnya kalau misalnya Iwan ini gagal. Apalagi saat itu keluarga juga kasihan dengan Iwan karena terus ngalamin kegagalan. Jadinya keluarganya pun sampai berusaha ngumpulin uang sebesar itu dengan menjual tanah dan mobil milik keluarganya. Setelah uangnya terkumpul, mereka pun langsung menghubungi Adan lagi untuk mengomongin soal seleksi Iwan ini. Setelah itu, mereka pun langsung mentransfer uang ke Adan sebesar 200 juta. Yang mana di situ juga Adan berjanji akan meluluskan Iwan. Kalaupun misalnya nggak lulus, dia janji akan ngebalikin uangnya secara utuh.
Setelah terima uang dari keluarga Ivan, Adan pun langsung menggunakan sebagian dari uang itu untuk judi online. Sedangkan di balik itu, setelah Ivan menjalankan serangkaian seleksi, ternyata lagi-lagi dinyatakan tidak lulus. Karena ini, mereka pun langsung menghubungi dan menanyakan soal ini ke Adan. Adan yang kaget ternyata Ivan gak lulus juga, pastinya panik. Karena saat itu sebenarnya Adan ini gak mau ngebalikin uang yang sudah dikasih keluarga Ivan. Disinilah Adan pun akhirnya nekat nyusun rencana gilanya. Yang mana saat itu Adan pun langsung mendatangi rumah Ivan untuk meyakinkan Ivan dan keluarganya kalau Ivan katanya masih bisa diluluskan, tapi diseleksi calon bintara TNI yang ada di Padang. Karena katanya Adan ini punya om yang dinas di Padang yang bisa meluluskan Ivan ini bahkan tanpa ngikut tes lagi. Tapi Adan ini harus membawa Ivan untuk ketemu dengan omnya dan juga harus menjalani beberapa proses dengan syarat seluruh biaya perjalanan ke Padang harus ditanggung pihak keluarga Ivan ini. Demi menggapai cita-cita anaknya, akhirnya orang tua dan keluarga Ivan pun setuju dan ngasih uang beberapa juta untuk biaya perjalanannya ke Padang. Kemudian Adan pun langsung mengajukan cuti dinasnya. Terus setelah itu, di bulan Desember tahun 2022, Adan pun bawa Ivan berangkat ke Padang menggunakan kapal feri. Memang sebelum berangkat ke Padang, Ivan sempat pamitan dengan keluarganya. Yang mana saat itu gak ada yang sadar kalau itu sebenarnya pamitan dari Ivan untuk terakhir kalinya. Karena disitulah terakhir kali orang tuanya Ivan ini melihat Ivan hidup. Singkat cerita, setelah mereka sampai di Padang, Adan pun langsung menyewa kos-kosan untuk menginap dan ninggalin Ivan di situ. Sedangkan Adan saat itu langsung nyewa mobil untuk nyari teman di wilayah Padang itu, untuk ngebantuin dia menjalankan misinya untuk ngehabisin si Ivan. Karena Adan ini berencana akan menghabisi dan melenyapkan Ivan di Padang juga. Setelah itu akhirnya Adan pun nemuin teman yang namanya Muhammad Alvin Andrian, yang merupakan teman kecilnya yang tinggal di wilayah kota Solok di Padang. Dimana di situ Adan ini ngajakin Alvin untuk bantuin dia ngehabisin seorang warga Nias yang sudah dia bawa ke Padang. Yang bahkan Adan pun menjanjikan bayaran sebesar 30 juta kalau Alvin ini mau ngebantuin. Karena sedang butuh uang, Alvin pun langsung setuju. Dan di saat itu juga, mereka pun langsung menyiapkan semuanya, termasuk tempat yang aman untuk eksekusinya. Sedangkan di balik itu, keluarga Ivan pun beberapa kali nelpon Adan untuk menanyakan kayak gimana kabar Ivan dan juga gimana kelulusannya. Adan pun hanya jawab yang katanya semuanya sedang diurus dengan omnya. Pokoknya di situ Adan ini cuma ngasih harapan palsu ke keluarga Ivan, yang seolah-olah kelulusan Ivan ini sudah di depan mata. Itu yang membuat keluarga Ivan di Nias jadinya senang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, Adan pun langsung mencetak seragam TNI dengan nama Ivan. Lalu setelah seragamnya jadi, Adan pun langsung nemui Ivan dan ngabarin ke Ivan kalau dia saat itu sudah dinyatakan lulus. Bahkan seragamnya pun sudah ada. Terus Adan pun langsung ngebawa Ivan ini ke tukang cukur untuk dibotakkan. Dan setelah itu, Adan fotoin Ivan dengan seragamnya. Dan foto itu akan dikirim ke keluarganya Ivan di Nias. Sekaligus untuk menginformasikan kalau Ivan ini katanya saat itu sudah dinyatakan lulus. Dan Adan juga bilang ke orang tua Ivan kalau besok subuhnya Ivan akan menjalani pendidikannya di wilayah Tanjung Uban yang ada di Kepulauan Riau, yang jaraknya itu cukup jauh dari kota Padang tempat mereka berada saat itu. Dan selama menjalani pendidikan, katanya kalau Ivan ini nggak diperbolehkan untuk menggunakan HP. Jadinya sebelum berangkat, malamnya Ivan pun sempat video call dengan keluarganya yang ada di Nias. Yang awalnya keluarganya itu pun senang banget ngelihat Ivan yang saat itu dengan seragam TNI yang akhirnya lulus juga. Terus besoknya di tanggal 24 Desember tahun 2002, tepatnya di siang hari, Adan membawa Ivan ini menggunakan mobil yang rental. Lalu setelah itu, Adan pun langsung menjemput temannya yang nama Alvin ke kota Solok yang berjarak sekitar 1,5 jam dari kota Padang. Setelah jemput Alvin yang sudah siap dengan sajamnya, mereka pun lanjut lagi perjalanan ke wilayah Danau Biru yang ada di kota Savolunto yang jaraknya sekitar 1 jam dari situ. Sedangkan Ivan saat itu nggak curiga dan sama sekali nggak sadar dengan rencana mereka ini. Karena Adan dan Alvin berencana mengeksekusi Ivan ini di wilayah Danau Biru. Karena di sana emang banyak tempat yang mereka anggap aman karena banyak tempat yang sepi. Tapi pas sedang di perjalanan yang baru masuk wilayah Talawi, belum nyampe ke Danau Biru, Ivan ini tiba-tiba minta berhenti karena pengen pipis. Jadinya mereka itu pun sempat nyari tempat yang sepi karena mau pipis. Setelah nemuin tempat yang sepi, Ivan pun langsung buru-buru turun dan langsung pipis di pinggir jalan. Karena tempatnya emang lagi sepi, Adan pun langsung ngasih kode ke Alvin. Jadi Alvin pun di situ langsung ngeluarin sajamnya dan bersiap. Sedangkan Adan secara mengendap-endap langsung memiting tubuh Ivan dari belakang. Sedangkan Alvin langsung menusuk bagian perut dan dadanya sampai berapa kali, yang akhirnya Ivan pun terjatuh lemas dan menghembuskan nafas terakhirnya di situ.
Setelah itu mereka pun langsung menggotong tubuh Iwan ini untuk dimasukkan ke mobil untuk nyari tempat yang aman untuk ngebuang tubuhnya. Setelah beberapa jam mutar-mutar, akhirnya mereka pun ngebuang tubuh Iwan ini di ladang pinus yang ada di desa Tumpuk Tengah, yang mana tubuhnya cuma mereka tutupi menggunakan ranting-ranting pohon. Setelah itu, mereka pun langsung balik dan Adan pun langsung ngebayar uang ke Alvin yang sudah dia janjikan sebelumnya. Setelah semuanya beres, besoknya tepat di tanggal 25 Desember tahun 2022, Adan pun langsung balik ke Nias untuk kembali bertugas di sana. Di mana awalnya Adan ini tetap tenang karena dia pikir kalau semuanya sudah aman. Karena saat itu keluarga Iwan emang taunya kalau Iwan sedang menjalani pendidikan yang emang gak boleh menggunakan HP. Makanya awal-awal mereka gak ada yang curiga dan gak ada yang tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi dengan Iwan. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 30 Desember tahun 2022, seorang petani pinus di desa Tumpuk Tengah yang sedang ada di ladangnya samar-samar nyium bau busuk. Karena baunya yang semakin lama semakin mengganggu, akhirnya si petani ini pun berusaha nyari tahu dari mana sumber baunya yang ada di sekitar ladangnya. Dan betapa kagetnya petani ini, ternyata sumber baunya itu berasal dari tubuh seorang lelaki yang kondisinya saat itu sudah mulai membusuk. Karena ini, si petani ini pun langsung lari dan ngelapor soal temuannya ini ke warga lain di desanya. Kemudian warga desa pun langsung ke sana untuk ngecek, dan saat itu juga mereka pun langsung ngelapor soal ini ke polisi. Lalu singkat cerita, tidak lama kemudian akhirnya polisi pun mulai berdatangan dan mulai mengamankan tubuh lelaki itu dan juga menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tapi penyelidikannya pun berujung buntu, karena saat itu tubuh yang ditemukan emang tanpa identitas sama sekali. Karena ini, kepolisian di sana pun sempat mengumumkan soal temuan tubuh lelaki tanpa identitas dengan harapan mungkin ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya untuk bisa datang untuk memastikan identitas tubuh lelaki itu. Tapi setelah ditunggu selama beberapa minggu bahkan bulan, tetap aja gak ada keluarga yang datang dan identitasnya pun masih belum diketahui. Akhirnya polisi pun memakamkan tubuh lelaki itu di TPU Cemara yang ada di kota Savolunto, Sumatera Barat. Mungkin karena jarak yang jauh dari keluarga Iwan di Nias, kabar ini pun gak sampai ke Nias. Apalagi keluarga Iwan yang saat itu taunya kalau Iwan ini sedang menjalankan pendidikan. Jadinya saat itu keluarganya pun sama sekali belum tahu soal apa yang sebenarnya terjadi dengan Iwan saat itu. 4 bulan kemudian, tepatnya di bulan April yang sudah masuk tahun 2023, saat Adan yang merasa udah berhasil melakukan semuanya tanpa ada yang tahu, justru Adan ini menghubungi lagi keluarga Iwan untuk menyampaikan kalau saat itu Iwan sedang menjalankan pendidikan. Tapi karena kelulusan Iwan ini yang katanya berkat bantuan omnya yang ada di Padang, jadinya Adan ini mengatakan kalau omnya itu minta tanda terima kasih dengan membelikan omnya 2 ekor burung murai batu seharga 14 juta. Karena ini, keluarga Iwan yang masih belum curiga sama sekali langsung menyanggupi dan berusaha nyari uang sebanyak itu untuk membeli burung semahal itu juga. Setelah burungnya dibeli, Adan pun langsung datang ke rumah keluarga Iwan untuk langsung mengambil burungnya, yang katanya itu permintaan dari omnya. Yang padahal sosok omnya itu cuman ilusi bohongan dia untuk memeras keluarga Iwan. Yang bahkan setelah melakukan itu semua, dia pun bukannya kabur, tapi memeras keluarga Iwan ini lagi. Dan di situ juga, pas ketemu dengan keluarga Iwan, Adan ini sempat nebar janji palsu, yang katanya kalau keluarganya harus bersiap-siap hadir di acara pelantikan Iwan, yang akan diselenggarakan beberapa bulan yang akan datang, tepatnya di bulan September tahun itu juga. Dengar kabar itu, orang tua dan keluarga Iwan pun senang banget karena cita-cita Iwan ini untuk menjadi prajurit TNI akhirnya terwujud juga. Dan mereka pun sempat berterima kasih ke Adan, bahkan sempat merayakan kelulusan Iwan ini secara kecil-kecilan di rumahnya. Dan sejak itu juga, keluarga Iwan pun langsung nabung untuk mempersiapkan semuanya. Karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk hadir di acara pelantikannya. Karena kata Adan, kalau pelantikannya akan diselenggarakan di kota Tanjung Uban yang ada di Kepulauan Riau, yang berjarak cukup jauh dari Nias, yang pastinya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk keluarga mereka bisa menghadiri acara pelantikannya di sana. Lalu beberapa bulan kemudian, yang sudah memasuki bulan September, keluarganya pun langsung menghubungi Adan untuk menanyakan tanggal berapa pelantikan akan diselenggarakan. Adan yang sudah lupa dengan apa yang dia janjikan di bulan September, langsung panik dan secara spontan dia pun menjawab pelantikannya itu mundur ke bulan depan, tepatnya di tanggal 3 Oktober tahun 2023. Bahkan di situ pun Adan lagi-lagi memanfaatkan kesempatan ini untuk diuangkan. Karena di situ Adan bilang ke keluarga Iwan kalau keluarganya harus membayar uang pelantikan Iwan sebesar 3,7 juta. Orang tua Iwan yang saat itu sedang nabung untuk biaya perjalanan pelantikan Iwan sempat keberatan kalau pelantikannya pun ternyata harus bayar sebesar itu. Tapi demi pelantikan Iwan, keluarganya pun berusaha menyanggupi untuk ngirimin uang ke Adan sebesar 3,7 juta. Lalu sebulan kemudian setelah memasuki bulan November, keluarga Iwan beserta kakaknya ikut langsung berangkat ke Tanjung Uban dengan jarak yang sangat jauh dan juga ongkos yang mahal.
demi mengikuti acara pelantikan Ivan di sana. Setelah sampai di sana, ayahnya Ivan pun langsung menghubungi Adan untuk nanya di mana tempat dan waktu pelantikannya karena mereka sudah sampai di Tanjung Uban. Tetapi Adan jawab yang katanya kalau pelantikan Ivan ternyata diundur selama kurang lebih seminggu karena katanya Ivan ternyata terpilih jadi pasukan khusus marinir. Jadi jadwal pelantikannya itu dibedakan dengan pelantikan siswa bintara lainnya. Dengar kabar ini, keluarga Ivan di sana pun sempat kesal dicampur bahagia karena ternyata Ivan ini terpilih jadi pasukan khusus marinir. Jadinya demi Ivan, keluarganya pun itu rela nunggu di sana selama seminggu, menunggu kabar selanjutnya dari Adan. Lalu setelah seminggu keluarga Ivan yang lagi nunggu kabar dari Adan, akhirnya Adan pun mulai kebingungan. Jadinya dia nggak ngerespon lagi telepon dari keluarga Ivan ini. Karena Adan yang sudah nggak bisa dihubungin lagi, keluarga Ivan di Tanjung Uban itu pun mulai kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan? Karena satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan hanya menunggu kabar dari Adan. Karena Adan yang sudah benar-benar menghilang, akhirnya setelah nunggu kabar dari Adan selama kurang lebih 15 hari di Tanjung Uban, akhirnya di tanggal 15 Oktober, keluarga Ivan pun mutusin balik ke Nias karena janji palsu dari Adan ini. Lalu 2 bulan kemudian, karena Adan yang masih juga belum ada kabar, akhirnya keluarga Ivan pun mendatangi dan nemuin langsung Adan ini di kantornya di Nias. Di situ dengan kesal, keluarganya pun menanyakan kayak gimana kepastian soal jadwal pelantikannya. Dan keluarganya pun mulai menanyakan di mana sebenarnya keberadaan Ivan ini. Karena sampai saat ini kurang lebih udah setahun mereka sama sekali nggak ada tahu kayak gimana kabar Ivan. Adan yang mulai panik berusaha menenangkan keluarganya Ivan dengan mengatakan kalau Ivan akan baik-baik saja di pendidikannya. Bahkan katanya kalau dia akan bertanggung jawab soal Ivan ini di sana. Akhirnya keluarga Ivan pun sempat agak tenang walaupun keraguan ini mulai muncul. Tapi karena keluarganya yang makin lama makin resah soal keadaan Ivan, akhirnya sebulan kemudian, tepatnya di bulan Februari tahun 2024, keluarganya pun lagi-lagi nemuin Adan di kantornya untuk menanyakan kayak gimana kabar Ivan. Bukannya takut, Adan ini justru memanfaatkan lagi situasi ini untuk lagi-lagi dijadikan uang. Karena di situ Adan minta uang sebesar 1,4 juta untuk beli pulsa supaya dia bisa menghubungi temannya di lokasi pendidikan yang sedang dijalani Ivan ini. Keluarga Ivan pun kaget karena nanya kabar aja ternyata ada harganya, apalagi semahal itu. Tapi demi dapat kabar dari Ivan, akhirnya keluarganya pun menyanggupi bayar permintaan Adan ini. Tapi karena mereka nggak punya uang segitu, akhirnya keluarganya pun cuma ngasih uang seadanya. Kemudian setelah itu, Adan ini cuma ngasih kabar palsu lagi, yang katanya setelah dia nelpon temannya di lokasi pendidikannya, kalau Ivan saat itu dalam keadaan baik-baik saja. Lalu sebulan kemudian, tepatnya di bulan Maret tahun 2024, makin lama keluarga Ivan itu pun makin curiga ke Adan dan pastinya makin resah dengan keadaan Ivan. Karena sudah lebih dari setahun mereka itu tidak pernah ketemu bahkan berkomunikasi melalui telepon dengan Ivan. Apalagi omnya Ivan sempat cerita ke bapak dan ibunya kalau dia sempat mimpi aneh soal Ivan. Karena katanya dia sempat memimpikan kalau Ivan datang ke rumahnya untuk meminta tolong. Seolah itu semua semacam petunjuk. Ini yang membuat keluarga Ivan pun makin resah lagi. Akhirnya mereka pun mendatangi kantor Adan. Yang kali ini keluarga Ivan ngelapor soal ini semua ke komandannya yang bernama Bapak Afrizal. Soal nggak ada kepastian soal pelantikan Ivan dan juga menceritakan semuanya ke Pak Afrizal ini. Termasuk mereka yang padahal udah jauh-jauh mendatangi Tanjung Uban atas perintah Adan. Tapi sampai saat itu masih nggak ada kepastian apapun. Bahkan udah lebih dari setahun kalau mereka itu belum pernah sama sekali berkomunikasi dengan Ivan. Mendengar laporan ini, Pak Afrizal pun kaget dan sama sekali nggak tahu soal kejadian ini. Karena kasihan dengan keluarga Ivan, akhirnya Pak Afrizal itu pun langsung memanggil Adan untuk diperiksa. Dan disinilah Adan pun akhirnya nggak bisa berbohong lagi. Setelah diinterogasi habis-habisan, Adan pun akhirnya mengakui semuanya. Kalau sebenarnya Ivan ini nggak pernah lulus, apalagi menjalani pendidikan. Karena sebenarnya Ivan itu udah dia habisin di Padang, supaya uang 200 juta yang sebelumnya udah dikasih keluarga Ivan ke dia, nggak dikembalikan lagi sesuai perjanjian mereka saat itu. Mendengar pengakuan ini, komandan itu pun benar-benar kaget dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Adan ini. Setelah itu, komandannya pun langsung nyuruh anggotanya untuk mendatangi dan nemui keluarga Ivan untuk sampaikan soal apa yang sebenarnya udah terjadi. Dan setelah keluarganya Ivan tahu, mereka pun itu kaget dan pastinya histeris karena gak ada yang nyangka dengan apa yang sudah terjadi dengan Ivan. Jadi karena eksekusinya di Padang, jadinya saat itu juga Adan pun langsung dibawa ke Padang dan kasusnya pun itu langsung ditangani pihak kepolisian di Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Di sana setelah diperiksa, dia pun akhirnya ngaku kalau aksinya ini dia lakukan itu dengan satu temannya yang bernama Alvin. Singkat cerita, Alvin pun akhirnya berhasil ditangkap di kota Solok yang ada di wilayah Padang.
Dari sini barulah mereka pun mengaku kalau tubuh Iwan itu mereka eksekusi dan sudah mereka buang di sebuah kebun pinus yang ada di desa Tumpuk Tengah. Setelah diselidiki, di sini semuanya baru tahu. Ternyata tubuh lelaki tanpa identitas yang ditemukan di akhir tahun 2022 di desa Tumpuk Tengah, ternyata itu tubuh Iwan yang saat itu dimakamkan di TPU Cemara, Kota Sawalunto. Karena ini, akhirnya Iwan yang sudah dimakamkan lebih dari setahun, akhirnya diangkat lagi dari makamnya untuk memastikan dengan cek DNA. Setelah memastikan kalau itu emang benar-benar tubuh Iwan, akhirnya tubuhnya Iwan pun dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan di Nias. Sedangkan Adan yang sebagai otak pelakunya saat itu masih menjalankan proses hukum, yang mana dia ini terancam hukuman matoy karena sudah melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama. Juga kena pasal berlapis karena sudah melakukan penipuan dan pemerasan terhadap keluarga korbannya. Begitu juga dengan Alvin, sedang menjalankan proses hukum dan juga terancam dengan hukuman yang cukup berat. Tapi itu pun masih terancam, karena kayak gimana vonis hukumannya, sampai sekarang ini masih belum divonis. Karena kasus ini memang membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelidiki dan juga menjalankan proses pengadilannya. Tapi apapun itu, semoga pelaku utamanya ini bisa dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Dan semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kasus-kasus kayak gini terjadi lagi untuk siapapun dan dimanapun. Apalagi terjadi di keluarga kita. Oke lah, ini yang terjadi dengan kasus Iwan. Sampai di sini aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus selanjutnya.